Salam sukses, berjumpa kembali dengan Raja Wali Nusantara Elektronik. Hari ini kami kedatangan konsumen atau customer dengan permasalahan kulkasnya merek Panasonic. Satu pintu tercongkel, pipa ruang freezernya atau dengan disebut juga evaporatornya tercongkel. Ini udah saya tandai pakai merah. Ini lubang congkelan. Jadi tercongkel. Akibat congkelan itu yang pasti freon atau obat atau gas daripada kulkas ini pasti bocor keluar sehingga mengakibatkan kulkas ini tidak dingin lagi. Sekarang kita akan membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Karena dengan congkelan itu berarti kan karena esnya terlalu banyak melekat di pipa kondensor ini, mengakibatkan pemilik tidak sabar, mungkin dia menggunakan obeng atau pisau sehingga tercongkel. Akibat congkelan ini bukan hanya obat yang keluar, yang paling dikhawatirkan adalah air yang ada di permukaan ini terisap atau masuk ke dalam lubang ini. Nah, hal ini akan mengakibat fatal bagi kompresor. Ini kompresor belum saya ukur atau saya periksa, karena bisa juga efeknya membuat kompresor koslet rusak parah. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan pemeriksaan. Langkah pertama adalah kita membuka penutup ini. Penutup ini kita buka. Ini kita buka. Setelah buka kita ukur ketiga pinnya itu. Ketiga pin kita ukur. Oke, Cil, ambilkan dulu multitester Bapak ya. Iya, Pak. Oke, sambil menunggu asisten bocil mengambil multitester, kita akan belajar bagaimana cara mengukur suatu kompresor itu masih bagus atau tidak. Sebentar ya. Oke, ini multitesternya, pegangkan. Kita perhatikan jarum posisi udah di tengah. Di posisi 0. Oke, udah. Sekarang kita ukur 3 pin ini. Di sini ada, perhatikan. Ini nih, ada tiga pin. 1, 2, 3. Jadi di antara 3 pin ini harus nyambung. Harus menyambung. Ciri nyambung, jarum harus bergerak. Saya taruhkan merah di tengah. Taruhkan samping, gerak. Itu pindah lagi, gerak. Kalau gerak semua berarti tidak ada jalur yang putus di dalam kompresor. Langkah kedua adalah kita gores sedikit ini batangnya supaya ini saya bersihkan ini ya, ini udah nampak daging sedikit. Satu ini kita taruhkan sini. Nah, pin ini tidak boleh nyambung ke sini. Pin 3 pin ini tidak boleh nyambung. Kalau nyambung apa yang terjadi? Kalau nyambung berarti nyetrum. Karena ini tempat masuknya arus. Coba tengok. Jarum gerak enggak? Cil, enggak? Satu lagi gerak enggak? Enggak. Berarti kesimpulan pertama, kompresor kemungkinan selamat karena tidak koslet. Oke, itu tahap pertama pengukuran. Tahap kedua pengukuran, kita tengok dulu ini. Ini adalah overload. Sama juga. Satu taruh di dekat kabelnya itu. Satu lagi ke lubang pinnya ini. Gerak. Kalau gerak berarti tidak putus. Ini 2 lubang, tucuk aja masing-masing lubang. Gerak berarti tidak putus. Ini bagus. Sekarang prosesnya adalah dengan cara kita melepaskan ini. Pipa ini kita lepas. Ini pipa isi kita lepas, dan ini pipa tekan kita lepas. Supaya kita menuang kembali oli yang ada di dalam ini.
sambil memeriksa apakah oli sudah terkontaminasi, tercemar dengan air hasil congkelan di atas. Kalau seandainya olinya sudah bercampur dengan air, berarti olinya nggak bisa dipakai lagi, harus diganti oli baru. Baik, kita mulai. Oke, kita mulai dengan melepaskan pipa tekan dan melepaskan pipa balik, supaya kompresor ini dapat kita tuang olinya. Maka kita harus lepas dulu kedua pipa ini. Kita gunakan gas. Sudah dibuka apanya? Sudah dibuka. Oksigennya udah diputar kan? Itu Pak. Kita stabilkan dulu apinya. Panasi. Satu pipa tekan sudah saya lepas. Sekarang bagian pipa baliknya. Pipa balik. Perhatikan sampai merah. Proses ini karena kita harus tunggu sampai dia mulai merah, baru pelan-pelan kita goyang. Jangan langsung kita tarik atau apa maksa, karena akan membuat pipanya terpatah di dalam. Jadi harus kesabaran. Nah, pelan-pelan, kalau bisa ditarik, kita tarik pelan. Oke, selesai. Dua pipa ini telah selesai. Kita cabut kaki-kakinya, kita lepas. Kita lepaskan pipa tekan dan pipa balik. Berarti kompresor ini sudah bisa kita angkat keluar. Kita angkat keluar. Baik. Kita letakkan ke sini. Kemudian kita akan tuangkan olinya. Kita akan tuangkan olinya. Oke. Proses menuangan oli. Kita akan keluar oli di posisi pipa balik. Ada juga yang menggunakan di pipa isi. Tapi kita lakukan di pipa balik. Kedua mekanik teknisi ini sedang belajar memperbaiki kulkas. Saudari Lina dan Inur sedang mempelajari kulkas. Jadi sekalian kita membuat tutorial kulkas, sekalian mereka mempelajarinya juga. Jadi kita mencoba menghilangkan satu image bahwa perempuan itu jarang jadi teknisi kulkas. Kita akan buktikan remaja ini belajar kulkas walaupun masih muda, mereka sanggup menjadi teknisi kulkas yang teliti. Karena sifat daripada
kaum perempuan, mereka lebih teliti dan telaten dibandingkan dengan umumnya dibandingkan dengan pria. Oke, coba Lina perhatikan. Kita perhatikan. Tadi kan kita khawatir bocoran evaporator atau freezer tempat pembukuan akan membuat airnya meresap. Air es meresap turun ke dalam kompresor. Makanya kita tuang balik, kita lihat apakah airnya ada gelembung. Dia biasanya kalau air itu nampak karena air dengan minyak, ini oli atau minyak kulkas yang disebut dengan R134 oli. Kita perhatikan bahwasannya tidak ada genangan minyak. Betul, Li. Perhatikan, Lina. Ada olinya, ada air campur di sana. Berarti memang tidak ada. Berarti kulkas ini mungkin waktu dicongkel langsung dicabut. Jadi selamat, oli belum sampai, minyak belum termasuk ke dalam. Mungkin hanya gantung di freezer evaporator. Sekarang kita kembalikan olinya ke dalam kompresor. Ini adalah proses untuk memasukkan kembali oli yang tadi kita tuang kembali ke dalam kompresor, yaitu melalui pipa isap, pipa balik sini. Oke, Lina, coba sambil kita tutup di pipa isinya. Ini ditutup, dia akan isap. Ada isap, Lina? Ada, Pak. Nggak banyak isapnya ya? Kayak Pelan-pelan ya? Bocor. Nur tutup lubangnya. Pelan aja. Bocor. Habis, awas kau pegang itu yang drum ya. Perhatikan, habis terisap kembali. Oke, selesai. Wah, sini. Tutup lubangnya biar isap. Buka. Udah, matikan. Berarti olinya udah habis terisap ke dalam. Baik, kita kembalikan ke posisi kulkasnya. Buka aja. Kita kembali ke posisinya. Sekarang kita mau mengembalikan ke posisinya. Kembalikan ke posisinya. Sudah diperiksa bahwa tidak ada campuran air atau masuk air ke dalam mesin. Berarti kondisi aman. Kondisi aman, kita pasang kembali cincin-cincin ini. Ringnya. Kemudian kawannya kita pasang balik. Ini adalah capnya, kita pasang kembali. Oke, selesai. Sekarang proses selanjutnya adalah kita bersihkan dulu lokasi sekitar congkelan. Masuk ke dalam proses ini adalah
kecongkel borong. Sekarang kita melakukan pembersihan di sekitaran lubang, karena kita mau las aluminium, karena ini bahannya adalah aluminium, maka kita harus las aluminium. Ini kita bersihkan dulu congkelannya di sekitarannya. Coba silakan dilakukan oleh teknisi kita dengan menggunakan pisau cutter. Nah, perhatikan dikoreknya bersih, sehingga cat di sekitaran lubang dikorek biar nampak daging dari aluminium itu, supaya bahan las atau pakan las dapat tempel dengan bagus. Inilah proses pengorekan pembersihan. Oke, proses pengelasan kondensor evaporator atau rak daripada Frigel itu adalah terbuat dari plat aluminium. Jadi kita lasnya juga harus menggunakan kawat las atau pakan las yang terbuat dari aluminium. Ini namanya alu platinum. Ini dia. Oke, kemudian kita hidupkan. Setelah itu kita panasi dulu. Kita panasi sampai begitu panas, baru kita kasih kawat lasnya. Setelah dia mulai terasa kita kasih kawat lasnya. Ingat, jangan terlalu lama karena bisa bolong. Plat aluminium ini sangat tipis. Oke, selesai. Perhatikan hasilnya. Sangat hasil. Berarti kita tunggu dulu dingin. Tapi sebelum las itu ini harus taruh kainnya supaya enggak ini. Oke, setelah selesai kita tunggu dingin, baru kita tes kebocorannya. Inilah hasil las yang dilakukan. Perhatikan. Ini sudah kita las dengan kawat las alu platinum yang terbuat dari bahan platinum aluminium dan boraks. Setelah selesai las, maka kita semprot dengan pilok, dengan cat semprot warna putih, supaya tidak nampak bekas lasan yang warna hitam demikian. Oke, diketok dulu. Inilah proses lasnya, ngecatnya, semprot. Tunggu dia kering lagi sebentar, baru kita las sekali lagi. Setelah hasil lasnya hasil semprotnya mulai kering, kita semprot ulang lagi supaya dia double ya. Double, dia lebih cantik. Oke, ini yang pengecatan lapis kedua supaya dia nggak gampang terkelupas. Setelah catnya kering bagus, udah disemprot, maka kita mulai dengan proses pemasangan kembali pintunya. Kita pasang kembali pintunya. Pintu ini kita pasang kembali. Sebelum proses pengisian freon, kita rapikan dulu. Oke, setelah dirapikan, ini ada dua skrup kita kunci, yaitu kiri dan kanan. Ini kiri, ini kirinya, ini kanannya.
Oke, selesai kita baut. Setelah disemprot evaporator yang bekas las sudah rapi, maka kita mulai melakukan proses pengisian freon. Ini freon yang lagi saya isi. Untuk pengisian freon dapat Anda atau teman-teman lihat pada video saya sebelumnya, yaitu khusus untuk pengisian freon. Karena untuk video kali ini hanya membahas fokus kepada pengelasan evaporator yang bocor. Jadi ya saya agak skip tentang proses pengisiannya untuk mempersingkat waktu penayangan. Baik, sambil kita lihat posisinya ampere menunjukkan 0,606, berarti 0,6 ampere, bagus. Kemudian ini menunjukkan 10 PSI, manifoldnya 10 PSI. Gas yang kami pakai adalah HFC 134 by Lian. Sekarang kita lihat dulu berapa saat kemudian bagaimana proses, apakah sudah mulai dingin atau tidak. Posisi konden sudah terasa dingin. Sudah terasa dingin sekali. Hanya lapisan es dinginnya belum maksimal. Kita tunggu sesaat. Kita tunggu sampai terasa bahwasannya ada lapisan mengeras. Lapisan sudah berbentuk es. Jadi kita menunggu sesaat dulu untuk memastikan bahwasannya proses pengisian berhasil. Kita tunggu dulu sampai betul-benar posisi evapnya sudah licin karena lapisan es. Akhirnya setelah dicoba selama 1 harian penuh, akhirnya telah membeku. Berarti hasil pekerjaan kita sudah berhasil. Es telah membeku. Jadi kebocoran sudah ditempel dan isi obat sudah berhasil. Inilah hasilnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sukses dari Raja Wali Nusantara. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, and comment. Dan mengklik logo loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sukses.